Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Gede sama tuh.
Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita semua merasa kehilangan, bukan hanya keluarga. Ya, supaya saya bisa lihat ya. Kalau saya di situ nggak bisa lihat, saudara. Ya, jadi anak, menantu, cucu, saudara-saudara dari Bu Mei merasa kehilangan, dan kita jemaat GBI Graha Family juga merasa kehilangan. Ditinggal oleh mama yang kekasih jemaat, yaitu Ibu Lucia Liotohe, tanggal 5 kemarin. Angka cantik sebenarnya, 5/5/2025. Bu Mei bilang pas hari ulang tahunku juga, Pak. Nah, jadi itu berkatnya katanya, dan saya berkata mengingatnya gampang. Jadi waktu ulang tahun ingat mama dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua pernah merasakan kehilangan. Ya, saya juga pernah kehilangan papa saya, saudara-saudara. Saudara-saudara semua sudah meninggalkan, dan nanti kita pun juga meninggalkan, saudara-saudara. Hanya tunggu giliran saja. Seringkali saya berkata, hari ini kita menyaksikan Ibu Lucy yang pulang ke rumah Bapa di surga. Kita tidak tahu bulan depan, tahun depan, saudara-saudara, atau berapa waktu lagi giliran kita. Ini yang harus kita ingat, saudara-saudara. Kenapa? Karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan juga yang mengambil kehidupan itu. Kita nggak berhak sama sekali, saudara. Kita tidak bisa menolak yang namanya kematian itu. Suka tidak suka, mau tidak mau, kalau sudah waktunya, ya sudah, Tuhan yang berkuasa untuk mengambil kehidupan itu. Nah, Bapak Ibu, untuk menghibur dan memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Pengkhotbah pasal 12, Bapak Ibu Saudara, ayat yang pertama. Kitab Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama. Kalau Bapak Ibu melihat bagian ini, dikatakan seperti ini. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah ini yang menulis adalah Raja Salomo yang sudah pensiun, yang sudah tua, saudara-saudara. Ya, yang sudah tua, gitu ya. Nah, dia berkata, ingatlah penciptamu pada masa muda. Masa muda ini maksudnya masa di mana masih ada kesempatan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, perbedaannya orang muda sama orang tua itu dari apanya, saudara-saudara? Yang pertama, kalau orang muda melihat makanan itu gimana, Bapak Ibu? Satu piring masih percobaan, ya kan? Kalau sudah tua, apa, saudara-saudara? Saya masih ingat ketika menghadiri pesta pernikahan, Bapak Ibu. Saya, istri, 2 anak, waktu itu masih kecil, Yosefa Gracia. Lah kok dijadikan satu meja dengan orang yang sudah tua-tua semua. Jadi isinya 10, 6 itu tua-tua semua, saudara. Oma dan opa. Nah, kemudian menu yang keberapa itu, saudara, udang besar, lobster keluar. Langsung oma opa berkata, sudah, ampun ini, ampun. Nanti kalau tak makan bisa pindah alam, katanya begitu, saudara. Ya, lalu setelah lobster, saudara, kerang yang besar-besar, langsung juga berkata, angkat tangan, saudara. Nah, anak saya seneng, nggak pernah makan udang yang gede, saudara, gitu ya. Tapi kan namanya anak-anak ya, kuatnya sampai seberapa? Saya waktu itu kan masih umur 40 ke bawah, masih oke, saudara. Tapi ya sekarang sudah nggak lagi kan. Nah, Bapak Ibu, makanan yang enak-enak yang nggak pernah kita makan disediakan, saudara. Tapi orang tua berkata enggak, semua enggak. Lalu terus ini siapa yang ngabisin? Jadi meja kita itu penuh melimpah, saudara. Ya, tapi ya itu tadi nggak boleh dibungkus, jadi ya sudah kita tinggal begitu saja. Nah, Bapak Ibu, perbedaannya di mana? Di makanan ya. Kalau masih cucunya ini anak-anak, waduh, ini bisa makan sungguh-sungguh ya, apalagi enak kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua apa? Kekuatan. Ya, ada anak muda yang datang kepada saya beberapa hari kemarin, rumahnya Banyuwangi, saudara. Banyuwangi, Surabaya itu jaraknya berapa? Naik bis aja berapa jam? Naik mobil sendiri aja berapa jam, saudara? Sekarang tol, waktu itu belum ada tol,
Saudara, bahkan sampai hari ini pun ada tol pun tidak masalah. Kenapa? Karena dia naik sepeda motor. Bayangkan Surabaya Banyuwangi naik sepeda motor. Saya tanya berapa jam? 8 jam, Pak. Walah. Kenapa? Masih muda, saudara. Saya dulu Surabaya Kediri juga nggak masalah, saudara, naik sepeda motor. Tapi sekarang Wiguna Gereja masuk angin, saudara. Nah, jadi soal kekuatan juga berbeda. Saya ingat Ibu Luce masih sanggup naik ke lantai 2 ya, waktu itu. Nah, setelah itu tidak kelihatan lagi, mungkin Bapak Ibu juga nggak melihat, karena kakinya nggak kuat untuk naik, apalagi terakhir jatuh. Ya, jadi sudah nggak bisa lagi naik ke lantai 2, Bapak Ibu. Jadi kekuatannya juga berbeda. Lalu yang berikutnya apa, saudara, bedanya? Kesempatan. Kalau masih muda itu kesempatannya banyak, mau meraih apa saja, ingin apa saja, itu masih banyak kesempatan. Tapi kalau sudah tua, Bapak Ibu Saudara, kesempatannya mungkin sangat sedikit. Dan yang terakhir, yang terpenting, yang kita harus ingat Bapak Ibu Saudara, perbedaannya adalah di kesehatan. Umur 40 tahun ke bawah, wah sehat, semua dicek sehat. Kalau sudah umur 55-60 tahun, omongannya sudah lain, pertanyaannya sudah lain, saudara-saudara. HbA1c-mu berapa? Nah itu pertanyaannya, saudara-saudara. Waduh, ternyata sudah di atas 7,5, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi itulah fakta. Sudah olahraga, sudah jaga kesehatan, sudah makan dengan teratur, toh akhirnya penyakit yang tidak kita undang itu dan kita nggak suka, ya datang juga akhirnya. Tadi salah satu jemaat itu tunjukkan foto hasil labnya, trigliseridnya naik, kolesterolnya tinggi. Lah kok tinggi semua itu, saudara? Ya tinggi sekali gitu, saudara. Nah itulah kalau sudah 55 tahun ke atas, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi? Sekali lagi itu yang kita alami, Bapak Ibu Saudara ya. Mau nggak mau, suka nggak suka. Ya berbahagialah yang sudah umur 70 tahun masih sehat, puji Tuhan, saudara. Tapi yang sakit-sakitan, puji Tuhan juga. Karena apa, saudara-saudara? Karena itulah secara alami, secara natural. Dan Paulus berkata, manusia fisik jasmani memang semakin merosot. Sama seperti oma sama opa, kalau kebaktian usia lanjut itu datang kepada saya, Pak, tolong doakan sehat terus. Jangan sampai sehat hanya seminggu, 3 minggu masuk rumah sakit. Kemudian pulang sehat seminggu, masuk rumah sakit lagi 1 bulan. Bisa nggak, Pak? Tuhan itu menyembuhkan. Pokoknya kalau sudah sembuh, selamanya sembuh. Waduh, oma, opa, panggil pendeta siapa itu ya? Kalau saya nggak sanggup, gitu ya. Malahan saya kalau mendoakan itu bisa sembuh selamanya. Artinya meninggal, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi nggak bisa. Justru oma, opa itu akitabiah, saya bilang. Apa yang dikatakan Paulus? Manusia jasmani semakin merosot, usia bertambah semakin lemah, sakit-sakitan, tapi yang terpenting adalah manusia batiniah, manusia rohani harus kuat. Celakanya manusia jasmani fisik itu lemah, rohaninya juga lemah. Ini masalah besar, saudara-saudara. Nah, hari ini kita boleh diingatkan oleh firman Tuhan. Ingatlah penciptamu pada masa mudamu. Bapak Ibu, kenapa mesti ingat? Karena manusia itu seringkali lupa. Bahkan kelas kami Selasa pun itu loh, saudara. Ada yang minta diingatkan, japri saya. Pak, tolong Senin malamnya diingatkan, supaya Selasa saya gak lupa ikut kelas. Loh, coba bayangkan, saudara. Terus yang kedua, tadi juga ada yang ke gereja, saudara. Mau ikut kelas kami. Loh, padahal sudah diingatkan, sudah diinfo di grup jemaat, grup di kelas. Jawabannya apa? Lupa. Atau yang kedua, baca tapi gak ngerti maksudnya apa, makanya aku datang untuk belajar. Pak Tim ini gimana sih buka kelas kok ditutup? Loh, sudah ada infonya. Nih, terlalu semangat ya Bapak Ibu. Minta diingatkan, saudara-saudara. Nah, kita seringkali lupa dalam hal apapun, saudara-saudara. Dan sebenarnya firman Tuhan tadi mengingatkan bagus sekali ya. Kepada Sang Pencipta, Salomo yang sudah tua berkata, jangan sampai lupa. Ingat, selagi masih muda, selagi masih ada kesempatan.
Bapak Ibu, ketika masih muda, itu ayat di atasnya, 2 ayat itu bagus sekali, ya. Pengkhotbah 11 ayat 9 10 itu, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Luar biasa ya. Jadi kalau ada orang muda itu susah, sumpek, itu salah kok, error kok. Karena Alkitab mengajarkan, engkau masih muda, bersukarialah. Kenapa? Nggak punya tanggungan, nggak kepikiran mau makan apa, karena meja makan pasti siap. Saudara, nggak mikir sekolah, tetap belajar mikir, maksudnya biaya sekolahnya juga nggak mikir karena papa mama nanti yang bayar. Harusnya bersukacita, gitu ya. Firman Tuhan mengatakan begitu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, turuti keinginan hati dan turuti keinginan mata. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan ini pengalaman dari Salomo yang masih muda. Coba, keinginan apa saja oleh Salomo yang masih muda ketika berjaya, saudara, menjadi raja, punya hikmat, kekuasaan yang luar biasa sampai diakui oleh orang-orang pada masa itu. Coba, kurang apa, saudara? Semua dituruti, keinginan mata, keinginan hati, bahkan urusan istri pun banyak, gunde banyak, harta benda semua lengkap, saudara. Tapi di masa tua dia berkata apa? Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Kita mungkin yang sudah berumur 50 tahun lebih, Bapak Ibu, masa-masa itu sudah kita kurangi ya. Walaupun masih ada orang yang berkata kepada saya sekarang umur 70 tahun, ketika waktu ulang tahun kemarin Februari saya ditanya, ulang tahunnya keberapa Pak Tim? 55. Waduh, kalau saya umur 55 itu nakal-nakalnya saya katanya. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini orang nggak ingat pencipta ya, saudara-saudara. Yang lain 55 tahun itu sudah mengatur hidupnya, saudara, betul? Lebih baik ya. Tapi opa ini berkata kepada saya apa? 55 tahun itu pas saya nakal-nakalnya. Karena saya puber ketiga katanya. Waduh, saudara-saudara. Tapi puji Tuhan umur 70 tahun sekian dia berkata sudah tobat. Bukan bertobat ya, tobat lihat kamu. Nah, ini nggak berubah, saudara-saudara. Tapi dia mau mengatakan aku mau berubah. Ya puji Tuhan, ada kelihatan sedikit berubahnya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya dan saudara harus ingat pencipta pada masa muda? Ketika masih ada kesempatan, kita ingat pencipta. Saya ingat Ibu Luse sampai akhir hidupnya ingat penciptanya ya. Masih berusaha untuk beribadah, sampai saya ini ya kepikiran kalau digonceng motor itu 3 orang atau berapa. Waduh, sudah. Ya, itu hati saya begitu ya. Walaupun saya dulu ya pernah mengalami begitu, 1 motor 4 orang, sirkus Bapak Ibu. Tapi ketika saya melihat, aduh, saudara, ya semoga aman ya, selamat ya, saudara-saudara. Apalagi orang tua. Wah, saudara. Tapi punya kerinduan untuk beribadah, datang ke gereja itu menunjukkan bahwa ingat kepada Allah Sang Penciptanya. Kenapa, saudara? Kalau Bapak Ibu baca Pengkhotbah 12 ayat 2 dan seterusnya, itu masa tua. Kalau sudah masa tua, Pengkhotbah tadi, Salomo tua tadi berkata apa? Ayat 1 saya ulang. Ingatlah kan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Kalimat yang diucapkan, sekarang sudah nggak ada kesenangan, sekarang sudah nggak ada kebebasan, mau makan ini nggak boleh, mau pergi jauh kaki nggak kuat, mau ini lagi juga nggak bisa. Kan biasanya orang tua ngomongnya begitu kan, betul ya? Makan ini juga nggak bisa. Kalau nanti aku makan ini langsung kambuh lah, inilah. Jadi benar-benar Salomo tua berkata kalau sudah tua benar-benar tidak ada kesenangan. Artinya apa? Tidak bisa membuat keinginannya itu bisa benar-benar bebas terpenuhi, saudara. Nah, itulah kenyataannya. Lalu ayat 2 barulah kelihatan. Di situ dikatakan apa? Ini bahasa puisi ya. Jadi maknanya kira-kira begini. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Perhatikan Bapak Ibu, matahari, bulan, bintang, kapan menjadi gelap? Kapan pernah tidak menyinarkan cahayanya? Kapan? Pernah nggak?
matahari, bintang, pernah tidak bercahaya? Oh, hari Jumat kemarin hujan deras, matahari nggak bercahaya. Bukan matahari nggak bercahaya, tetap bercahaya tapi ketutup mendung toh, Bapak Ibu. Di bagian yang lain kan bersinar. Saya tanya adik saya di Jakarta, hujan nggak? Oh, terang, panas, Kerawang bagaimana? Apalagi. Tapi Surabaya diguyur hujan sejak malam. Nah, berarti Bapak Ibu, bukan mataharinya yang gelap, bintangnya yang gelap, terang yang jadi gelap, tapi apa kondisi orang tua? Matanya yang gelap, penglihatannya yang bermasalah. Ayo, yang pakai kacamata ini bermasalah nggak penglihatannya? Termasuk saya, Bapak Ibu. Apalagi lihat saudara kalau dari dekat, itu ada ombak-ombak ini di sebelah kiri ini, saudara. Gitu ya. Tadi pagi saya ke dokter, periksa, dokter berkata, haleluya, gitu ya, saudara. Waduh, sudah mulai berkembang, Pak. Apanya yang berkembang, Dok? Ya, Bapak lihat apa? Ya seperti rambut, seperti serabut, bisa gerak sana, bisa gerak sini. Lama-kelamaan gimana, Dok? Gak ketok. Katanya gitu, saudara. Nah, Bapak Ibu, orang kalau sudah tua, firman Tuhan berkata yang kedua tadi, kondisinya sebelum matamu gelap, bacalah kitab suci. Sebelum matamu gelap, saudara, apa yang kau harus lakukan? Ingatlah penciptamu. Lalu yang kedua, ayat 3, pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar. Bapak Ibu, tadi banyak pasien orang tua di rumah sakit itu. Oma dan opa. Ini anak mantunya kemana, cucunya kemana, kok nggak ngantar gitu ya. Ada yang salah satu pasangannya pakai kursi roda, saudara. Terus ada yang ketika berdiri dicek gitu ya, gemetar-gemetar. Aduh Tuhan, apa besok saya kalau sudah tua juga begitu ya? Nyaris, saudara-saudara, anak-anak nggak ada yang ngantar ya, walaupun ada, tapi beberapa pasang oma opa yang saya lihat tadi nggak ada yang ngantar, saudara-saudara. Saya merenung, saya besok ya gitu kayaknya. Saudara juga begitu, ya. Lalu ke dokter sendiri sambil pegang surat rujukan lah atau apa, gemetar-gemetar. Itu orang tua. Jadi sebelum itu terjadi, firman Tuhan berkata, ingatlah penciptamu. Lalu dikatakanlah apa lagi? Dan orang-orang kuat membungkuk. Oma, opa yang saya lihat tadi, ada yang bungkuk pakai tongkat. Hampir aja saya tanya, Oma, dulu opa itu sebelum bungkuk pakai tongkat itu mudanya gimana? Jawabnya apa? Pasti kuat kan? Masih muda pasti kuat. Tapi ketika tua, kata Alkitab sudah jelas, saudara. Akhirnya apa? Orang-orang kuat membungkuk. Jadi berbahagialah yang nggak bungkuk, saudara. Tapi kalau saudara bungkuk pun ya nggak apa-apa, Alkitabiah. Tapi sebelum semuanya itu, ingatlah kepada pencipta. Dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela, semuanya menjadi kabur. Loh, diulangi lagi, saudara. Mata sudah mulai kabur, plusnya nambah, minus nambah. Luar biasa berkatnya. Benar-benar ditambah, saudara-saudara. Minusnya dan plusnya. Ya itulah orang tua. Lalu ayat yang keempat. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Apa artinya, saudara? Siapa di antara Bapak Ibu yang pakai alat bantu dengar? Nah, berarti pendengarannya bermasalah, betul? Kalau kotor pun itu juga pengaruh. Mesti ke dokter untuk dibersihkan. Saya ingat Gracia ketika dipanggil waktu masih kecil itu nggak dengar. Kenapa ini nggak dengar? Lalu kita bawa ke dokter, dibersihin, saudara-saudara. Ketika kita ngomong, Gracia langsung berkata, Papa kalau ngomong jangan teriak-teriak. Loh, berarti telingamu sudah beres. Tadinya telingamu nggak dengar. Itu masih muda, bisa begitu, saudara. Faktornya banyak, ya kan? Tapi kalau sudah tua, sudah bisa konslet semua ya. Ngomong A, jawabnya A. Yang ditanya apa, jawabnya apa, saudara-saudara. Itulah kondisi orang tua. Sebelum semuanya itu terjadi, ingatlah penciptamu. Lalu berikutnya dikatakan apa? Dan suara menjadi seperti kicauan burung dan semua penyanyi perempuan tunduk. Suara menjadi kicauan burung. Apa itu artinya? Ngomel-ngomel dewe, saudara. Pikun. Itu orang tua. Ya, itu orang tua. Celakanya kalau sudah jadi hamba Tuhan, waktu khotbah pikun. Gak amin-amin, saudara. Terus. Loh, kok jemaat sudah pulang semua? Ya om, waktunya sudah 2 jam ini. Oh iya, ayo. Lah lupa, aminnya kapan, saudara-saudara?
Ya, kalau sudah seperti itu pensiun ya. Tapi dia nggak mau pensiun, saudara. Nah, itulah orang tua sebelum pikun, pelupa, ingat pencipta. Lalu ayat 5 berikutnya, juga orang menjadi takut tinggi. Ketakutan ada di jalan, pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah. Orang menjadi takut tinggi, takut ketinggian. Ada di antara kita yang nggak takut ketinggian? Kalau kerjanya tukang, Bapak Ibu, itu nggak takut ketinggian. Kalau dia takut ketinggian, terus yang perbaiki gentang yang bocor siapa, saudara? Iya kan? Nah, jadi kalau tukang sampai tua pun kayaknya nggak takut ketinggian. Tapi pada umumnya, kita takut ketinggian ya. Pasti orang pesannya apa? Jangan, nanti kalau jatuh itu loh, tulangnya patah, bermasalah, itu resikonya. Nah, Bapak Ibu, itulah kenyataannya. Takut ketinggian, saudara. Saya kalau hanya perbaiki lampu di plafon rumah ya nggak masalah. Tapi kalau suruh naik sampai gendang ya maaf, saudara. Ya, nanti masuk rumah sakit, masalah lagi. Itulah kenyataannya. Lalu apa lagi, saudara? Belalang menyeret dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Jadi memang benar kalau orang sudah tua, nafsu makannya berkurang. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu sudah tua, nafsu makanmu luar biasa. Gak apa-apa, turuti saja saudara-saudara. Ya kan? Mumpung masih mau makan. Tapi biasanya kalau sudah tua, enggak. Mama saya juga diajak makan sirodo enak, juga enggak nafsu. Wes pokoknya ojo ayam, ojo daging, ojo ikan. Lah terus apa? Tempe tahu, mendino, bosen juga. Lah terus apa? Kadang-kadang saya pusing saudara. Gitu ya. Saya juga kadang gak selera, ini juga gak mau, ini, aduh Bapak Ibu, ini belum tua aja sudah gak selera saudara, apalagi kalau sudah tua. Jadi berbahagialah saudara yang nafsu makanmu masih tinggi gitu ya. Coba lihat roti tadi Bapak Ibu selera gak? Selera toh, buktinya berkurang toh saudara-saudara. Puji Tuhan. Tapi sebelum semuanya itu Bapak Ibu, ingatlah penciptamu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sampai pada akhirnya Tuhan memanggil kita semua. Lalu ayat 6 ditambahi lagi saudara. Sebelum meninggalkan semuanya itu, dikatakan ayat 6 apa? Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan. Sebelum tempayan dihancurkan dengan mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Artinya apa? Sebelum rantai perak diputuskan. Ini bicara apa ini saudara maknanya? Pembuluh darah kita yang bermasalah. Ya, sebelum rantai diputuskan. Nah, ini maknanya kan pembuluh darah sebelum tersumbat buntu sehingga di bypass lah dan macam-macam, pasang ring lah dan macam-macam. Sebelum semuanya itu, ingatlah penciptamu. Dan pelita emas dipecahkan, tempayan dihancurkan. Artinya apa? Organ-organ tubuh mulai rusak. Memang satu sisi kita pengkhotbahnya agak menakutkan ya. Menjelaskan kehidupan manusia sampai pada hari dia dipanggil Tuhan. Itulah kenyataannya, saudara-saudara. Organ-organ tubuh sudah mulai hancur. Fungsi-fungsinya sudah mulai berkurang semua. Ada yang lututnya, cairannya lah. Apalagi ada yang ganti tempurung lah. Ada yang tulangnya nongol dipotong lah. Loh aneh-aneh Bapak Ibu Saudara. Belum jantungnya, ginjalnya, kreatin ya Bapak Ibu, paru-paru, semua. Otaknya makanya mesti dicek semua. Bapak Ibu Saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Dan itu kenyataan. Sebelum semuanya itu rusak, hancur. Ada orang yang cerita, Pak, kalau jantungnya dibenerin nanti kena ginjalnya. Kalau ginjalnya dibenerin kena jantungnya. Loh, kok bisa sampai begitu? Kalau jantungnya bermasalah ini diperbaiki saudara ya. Kalau dirawat kemudian disembuhkan, nanti cuci darah resikonya. Nah kalau nanti ginjalnya yang begini, nanti kena jantungnya. Lah ini kan repot ini. Mau apa? Ya udah, nggak usah diapa-apain. Karena ini buah si malakama. Saya ketika mendengar itu juga sedih. Aduh, organ tubuh kok sudah mulai rusak seperti itu ya. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara dikatakan oleh firman Tuhan. Sebelum semuanya itu terjadi, ingatlah kepada Sang Pencipta. Dan ayat 7 terakhir dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan setelah itu apa finalnya?
debu, tubuh kembali menjadi debu tanah. Besok almarhumah Ibu Luse dimakamkan, Bapak Ibu Saudara, dan kembali menjadi debu tanah. Jadi Bapak Ibu, pengkhotbah tadi mengingatkan kita semua, orang-orang yang masih muda dari segi umur, orang-orang yang mungkin kita berkata sudah tua tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup, bekerja, melayani Tuhan. Biarlah kita terus ingat kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita, Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia. Dia juga mati di atas kayu salib demi dosa saya, demi dosa saudara. Dan puji Tuhan, bersyukurnya apa? Yesus tidak mati selamanya. Pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Orang yang percaya kepada dia, firman Tuhan dikatakan, Yesus pun berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun dia mati, dia akan hidup selama-lamanya. Itulah sukacita, pengharapan di dalam Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Kristus, keluarga besar yang ditinggalkan, semua kita yang sudah percaya kepada Kristus, kematian itu hanya apa saudara-saudara? Berpindahnya kehidupan kita di dunia ke dunia yang lain, yaitu apa? Dunia orang mati, dunia kekekalan bersama dengan Bapa di surga. Jadi apa yang mesti kita takutkan? Selagi Tuhan masih beri kesempatan hidup, biarlah kita terus mengingat, percaya, sungguh-sungguh melayani Dia, sungguh-sungguh, karena Dia sudah berkorban sedemikian rupa. Apa yang harus kita lakukan kepadanya? Amin. Tuhan memberkati. Saya serahkan Pak Bambang untuk berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, mendengar firman yang sudah disampaikan, kami memahami bahwa perjalanan hidup kami menjalani fase-fase yang ada, yang tidak sepenuhnya kami dapat mengendalikan, tidak sepenuhnya kami dapat melakukan sesuatu sesuai dengan kemauan kami. Umur kami yang terus bertambah, kekuatan kami yang terus berkurang. Tetapi firman-Mu mengingatkan bahwa jika perjalanan hidup kami senantiasa mengingat akan Tuhan Sang Pencipta kami, sekalipun tubuh manusia kami semakin lemah, tetapi manusia rohania kami semakin dikuatkan. Amin. Tolonglah kami semua Tuhan dalam menjalani hari-hari kami di tengah-tengah dunia ini, karena kami tidak tahu kapan waktunya akan selesai. Tetapi ada di dalam naungan Tuhan, pertolongan Tuhan, maka kami memiliki kepastian akan pengharapan hidup setelah kematian kami lewati. Engkau melihat iman dan seluruh kehidupan dari Ibu Lucia yang percaya kepadamu. Sekalipun hari ini dia terbujur kaku hanya jasad, tubuh yang mati, tetapi kami percaya roh yang dari Tuhan kembali kepada Tuhan. Dia menikmati sukacita bersama-sama dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, penjamin kebangkitan hidup kami. Kami semua yang hadir, seluruh keluarga, famili, dan sidang perkabungan yang hadir pada malam hari ini, tolonglah kami Tuhan, ingatkan kami kembali bahwa dalam hidup kami Engkau Allah yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Ajar kami terus mengingat akan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami, supaya kami memiliki ketenangan di dalam perjalanan hidup kami, karena kami menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kami. Sekali lagi, seluruh keluarga, anak, menantu, cucu,
Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Ini hanyalah perpisahan yang sementara, karena pada satu saat kelak Engkau menjemput kami, Engkau memanggil kami, dan Engkau mengumpulkan kami kembali. Terima kasih. Kami menaikkan syukur kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.